Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Adapun sesudah itu, selamat malam Bapak dan Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel semuanya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin pula para ustadz, para pembimbing yang hadir di Zoom meeting malam ini, terkhusus Ustadz Ahmad Ali Rojak, LC, Hafidhullah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Ustadz Abdul Laknuh selaku owner Sunnah Travel. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online di pertemuan kita hari ini yang kedua. Masih bersama saya, Harnoto. Saya insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting online kali ini. Dan saya masih bertugas sebagai moderator untuk menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada kurang lebih 108. Semoga nanti akan ada penambahan atau yang bertambah ikut join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai atau materi keutamaan tauhid. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi Bapak Ibu nih yang akan safar atau ibadah umroh. Maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini bisa menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa Bapak Ibu, para jamaah semuanya sekalian, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu memberitahukan untuk rundown kita acara malam ini ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8.10 sampai jam 8.15 kurang lebihnya. Pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.15 sampai jam 9.15 pemaparan materi keutamaan tauhid oleh Ustadz Ahmad Ali Rojak LC Hafidhullah selaku pembimbing umroh iktikaf Ramadan 1447 Hijriah. Jadi kurang lebih insya Allah kita beri waktu untuk materi kurang lebih 1 jam. Kemudian jam 9.15 sampai jam 9 kurang lebih jam 9.45 tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti kita berikan waktu sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Jika selesai lebih cepat kita langsung penutupan. Baik Bapak Ibu itulah pembuka dari saya selaku moderator. Tidak berlama-lama lagi kita langsung saja ke pemateri kita malam ini yaitu Ustadz Ahmad Ali Rozak LC Hafidhullah untuk langsung memaparkan materi keutamaan tauhid. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, calon calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahannya di dalam harta kita, di dalam diri kita dan juga keluarga kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat dunia dan juga nikmat agama. Dan juga dengan nikmat dunia ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakannya dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberikan rizki dan diberikan pengetahuan bagaimana menggunakan rizki, tetapi dia tidak mengetahui caranya dan tidak ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakannya dalam kebaikan. Maka kita orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah dan diberikan pengetahuan oleh Allah supaya kita menggunakannya dalam kebaikan, serta diberikan petunjuk oleh Allah cara menggunakannya dan diberikan jalan untuk menggunakannya dalam kebaikan, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Al-As, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh orang yang baik. Ya, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang baik. Karena orang yang baik ini tentu dia akan menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya taat kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak baik, ketika dia memiliki harta, hartanya digunakan untuk kemaksiatan, bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang wajib kita cintai, yang wajib kita pelajari kepribadian beliau dan juga sunnah-sunnah beliau sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, yang sejujurnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Sehingga kita jamaah yang dimuliakan Allah berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya seseorang yang sangat kuat di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan kuat imannya, akan kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, ya. Bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, dan orang yang beriman kepada hari akhir dan berharap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, ya. Jadi semakin besar seseorang mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan semakin besar juga imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir. Dan tentu ini bisa diupayakan, bisa dikembangkan, ditumbuhkan jamaah, ditambahkan dengan cara apa tadi? Dengan cara kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah suatu ungkapan ya yang terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan beliau mengatakan ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, ila an yuwahhidullah, yaitu sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuwahhidullah atau tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kita mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita menyebutkan keutamaan tauhid, maka perlu bagi kita semua untuk memahami makna dari kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Dari bunyinya saja kita harus belajar jemaah. La ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah, ya. Tidak ada sesembahan
kecuali Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah la ma'buda, ya, la ilaha artinya la ma'buda haqqun illallah, ya. Maknanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ya. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia di dunia ini semuanya tidak benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini, ya, semuanya tidak benar kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'anul Karim. La ilaha illallah termasuk lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang la ilaha illallah. Contohnya Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila disebutkan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengatakannya, ya. Justru mereka mengatakan, apakah kami akan mengucapkan hal tersebut karena orang penyair yang gila, kata mereka, ya. Ini orang-orang musyrikin yang menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang didakwahi, orang-orang musyrikin yang diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka betul-betul faham dengan makna dan konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, ya. Mereka juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu saja? Ya, Tuhan yang lain ditinggalkan, yang tidak ditinggalkan hanya Allah saja. Nah, ini adalah pemahaman orang-orang musyrikin. Pertanyaannya, apakah orang musyrikin ini tentang kalimat la ilaha illallah ini adalah benar? Ya, apa pemahaman mereka tadi? Pemahaman mereka yaitu tidak ada boleh disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Itu pemahaman siapa? Orang-orang musyrikin. Jadi konsekuensinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah selain Allah. Nah, itu adalah pemahaman yang benar. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya, ya. Mereka tidak mau mengikutinya. Baik, sehingga mereka disebut sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang musyrikin adalah orang-orang apa? Orang-orang yang kafir. Demikian juga Nabi Ibrahim menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surat Az-Zukhruf, Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Jadi anggap saja nih kita menggambarkan ada Nabi Ibrahim sedang berkata kepada umatnya, wahai umatku, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi
Nabi Ibrahim mengingkari segala sesuatu yang disembah di atas muka bumi ini atau yang ada di langit, ya, yang ada di langit, matahari, bintang, bulan. Nabi Ibrahim juga tidak mau menyembah mereka. Berhala-berhala, gunung, kayu, batu, Nabi Ibrahim juga tidak mau menyembah mereka semua. Terus Nabi Ibrahim menyembah apa? Yaitu Allah yang Maha menciptakan. Baik, ini dua ayat yang tadi kita sebutkan adalah tafsir dari kalimat la ilaha illallah, ya. Dan kita tahu bahwasanya sebaik-baik tafsir adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi kita memahami suatu lafaz dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Kenapa demikian jamaah? Karena di masa kini, Masya Allah, kita melihat banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, menisbatkan diri kepada agama, bahkan ditokohkan oleh sebagian masyarakat, dia mengartikan la ilaha illallah dengan cara yang tidak benar, sama sekali tidak benar jamaah. Dipleset-plesetin, ya. Dipleset-plesetin, tidak benar sama sekali jamaah. Ya, salah satu contohnya ya, tentu banyak sekali di sini tokoh-tokoh di Indonesia jamaah, di Indonesia yang menyebar itu videonya di entah itu di YouTube atau di mana itu ada menyebar. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu ada yang mengatakan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Artinya semua yang disembah oleh manusia itu adalah Allah katanya. Ya, semua yang disembah oleh manusia, jadi agama apa saja, itu katanya dia pada hakikatnya dia sedang menyembah Allah. Nah, tentu kita tidak terima dengan tafsiran seperti ini. Karena apa jemaah? Ya, dia mengatakan apa? Hanya saja gini, hanya saja yang disembah oleh orang-orang selain Islam itu sesembahan yang tidak sempurna katanya ya. Allah yang sempurna. Adapun Islam sempurna. Ini apa maksudnya nih? Ini nggak jelas ya. Jadi sesuatu yang apa namanya mengaburkan dakwah, membatalkan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami tadi? Jadi ada orang yang menafsirkan bahwa apa saja yang disembah oleh manusia ya adalah Allah katanya. Meskipun namanya beda-beda gitu. Namanya A, namanya B, namanya C. Tapi dia bilang ini semuanya Allah kata dia. Ya, pada hakikatnya orang tersebut sedang menyembah Allah. Tentu ini adalah suatu kebatilan. Seandainya orang musyrikin memahami seperti itu, tentu orang musyrikin tidak akan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena mereka tahu bahwasanya Manat yang mereka sembah bukanlah Allah, Uzza yang mereka sembah bukanlah Allah, Hubal yang mereka sembah bukanlah Allah, ya, maka mereka menolak itu. Jadi lebih paham mana antara orang musyrikin dengan si si kiai ini ya, ya. Lebih paham mana tentang mana tauhid? Tentu kita katakan yang lebih paham tauhid adalah orang-orang musyrikin. Dan bahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah bahasa orang Arab itu sendiri, ya, bahasa orang-orang musyrikin di zaman beliau, gitu ya. Oleh karena itu dari makna la ilaha illallah kita sampaikan kepada para jamaah, ya, hati-hati dari penafsiran yang batil, yang tidak dilandaskan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini mungkin lebih penting ya, saya kira lebih penting memahami makna la ilaha illallah daripada keutamaan itu sendiri jamaah. Makanya lebih mungkin kita awali dengan menyebutkan makna la ilaha illallah. Dan tadi kita sebutkan kenapa kita katakan bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah hakun. Ada kalimat hakun. La ilaha hakun illallah. Ya, la ilaha hakun. Ada tambahan hakun, kata hakun, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, contohnya dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 62, ada
dua ayat tentang ini. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, ya, yang Maha Al-Haq, Maha benar, dan bahwa apa yang mereka sembah selain Allah adalah Tuhan yang batil. Jadi nggak ada yang disebut tidak sempurna, bukan. Disebut oleh Allah batil. Batil itu apa? Batil itu salah. Ya, salah tuh ngaco, nggak benar gitu ya. Bukan disebut ini Tuhan yang sempurna, ini nggak sempurna. Nggak ada seperti itu jamaah ya. Jadi adanya apa? Hak dan batil. Benar dan salah. Gitu ya. Ini yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Itulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat itu dibunuh? Kenapa mereka siksa? Kenapa mereka diusir? Kenapa mereka berperang? Ya, karena untuk apa tadi? Untuk berdakwah tauhid seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu." Ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bahwasanya dzalika itu demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar, ya, dan selain Allah adalah apa? Kebatilan. Jadi ini yang harus diyakini oleh kaum muslimin, dan ini akidah yang mudah jemaah, akidah yang mudah ya. Jadi segala sesuatu yang disembah oleh Allah, ya, ini adalah sesuatu yang batil. Misalkan kalau kita diuji, kita melihat ada orang Hindu menyembah patung, ya, apakah kita mengingkari atau tidak? Ya kita ingkari. Apakah kita sebut dia menyembah Allah? Ya tidak, kan gitu ya. Dia sedang menyembah apa? Menyembah patung. Ketika orang Nasrani menyembah salib, kita katakan apakah dia menyembah Allah? Bukan. Dia menyembah apa? Salib, dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sedikit apa namanya tentang makna la ilaha illallah. Tentu ada beberapa lagi orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang kurang tepat atau tidak tepat ya. Dan tidak kita sebutkan satu persatu, dan ini cukup insya Allah apabila kita mendengar ada orang yang sembarangan di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah, kita bisa mengetahui ini adalah ucapan yang batil, yang tidak benar di dalam agama Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menyebut beberapa hal tentang keutamaan tauhid. Jadi tentang tauhid ini ada yang disebut dengan kedudukan tauhid, ada yang disebut dengan keutamaan atau pentingnya tauhid, ya, ahammiyatut tauhid atau fadhail tauhid, dan juga dari kedudukan yaitu makanatut tauhid. Kita tahu tauhid memiliki kedudukan yang paling tinggi ya, Ma. Tauhid adalah hikmah dari segala sesuatu, ya. Jadi tauhid itu apa? Hikmah dari segala sesuatu. Kenapa kita sebut hikmah dari segala sesuatu? Kalau kita ditanya apa hikmah dari diciptakannya jin dan manusia? Nah, jawabnya apa? Itu tauhid, ya. Hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah apa? Tauhid. Kita akan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ditanya apa hikmah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab? Sama jawabnya apa? Tauhid juga, ya. Jadi para rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid, dan kitab-kitab diturunkan oleh Allah adalah untuk menyampaikan apa? Tauhid. Kalau kita baca Al-Qur'an itu sejarah para rasul dari Nabi Adam, Nuh dan seterusnya, ya. Tentu rasul pertama adalah Nabi Nuh, ya. Maka semuanya itu adalah menjaga tauhid, ya, berdakwah tauhid. Dan kitab-kitab suci menjadi pedoman mereka untuk mengajarkan apa? Tauhid. Dan juga kalau kita ditanya apa isi kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, apa inti isi kandungan dalam Al-Qur'anul Karim? Maka jawabnya adalah apa? Gitu. Jadi semua, ya, semua pelajaran di dalam Al-Qur'an dari awal sampai terakhir kalau kita baca semuanya itu tentang apa? Tentang tauhid jemaah. Ya, entah itu tentang apa namanya? Perintah untuk beribadah pada Allah, atau memperkenalkan diri kita kepada Allah,
atau tentang kisah tentang ahli tauhid dan orang-orang yang menentang tauhid, atau juga tentang apa pendukung-pendukung atau penyempurna tauhid, ya. Jadi ini adalah apa? Semuanya berbicara tentang tauhid. Dan kalau kita ditanya, apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Gitu ya. Jawabnya sama. Jawabnya adalah tauhid, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang Anda sampaikan semua ada dalilnya ya. Dalam Al-Qur'an ada di semuanya. Cuman tidak Anda sebutin satu persatu untuk menghemat waktu jamaah, ya. Kalau mau bisa nanti Anda bagi materinya. Baik. Tapi kita hemat waktu jadi Anda sampaikan dikit-dikit saja, Mas, ya. Poin-poinnya saja. Dan juga kalau kita ditanya, apa hikmah dari diciptakannya langit dan bumi? Nah, diciptakan langit, kenapa ada langit, kenapa ada bumi? Sama, jawabnya ada tauhid, jemaah. Kenapa ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka, gitu. Kenapa ada surga, ada neraka? Jawabnya sama, tauhid, ya. Tauhid. Jadi tauhid ini sesuatu yang sangat istimewa di dalam agama Islam yang harus difahami oleh kaum muslimin, yang harus dipegang teguh sampai dia mati jamaah, ya. Sampai dia mati, pegang teguh itu tauhid jamaah. Oleh karena itu, materi tauhid adalah materi yang paling penting disepakati oleh kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, mungkin para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya orang yang tidak sholat? Apa hukumnya orang yang tidak zakat, tidak puasa? Ya, orang tidak sholat misalkan, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak. Tapi kalau disebutkan apa hukumnya orang yang tidak bertauhid, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya, menyembah berhala, semua sepakat. Ini orang apa? Melakukan apa? Kekufuran. Nggak ada yang bilang, oh enggak, dia tetap muslim. Nggak ada seperti itu jamaah. Baik. Jadi pelajaran tauhid adalah materi yang sangat penting sekali. Tentu dengan pembagian-pembagiannya yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah mempelajarinya tentang pembagian-pembagian tauhid. Dan juga tauhid ini jamaah adalah rukun Islam yang pertama, ya. Rukun Islam yang pertama. Serta rukun iman yang pertama juga. Rukun Islam yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu ya. Jadi rukun Islam pertama. Rukun iman yang pertama itu apa? Beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Yaitu tadi berbagai macam tauhid, macam-macam tauhid kita harus imani semuanya jemaah. Ya, bukan cuma beriman adanya Allah, bukan, ya. Aku beriman adanya Allah. Bukan cuma itu, tapi kita beriman kepada Allah, kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah Maha Sempurna, tidak ada tandingannya. Kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta, kan gitu ya. Kemudian apa? Juga berpengaruh kepada ihsan. Nah, tahu tingkatan Islam jamaah ya? Tingkatan Islam itu ada 3 ya kan? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka dengan tauhid ini kita bisa mencapai derajat ihsan jemaah. Kalau tidak benar tauhidnya, ini tidak mungkin bisa mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu, ya. Jadi kalau ada orang yang tauhidnya janggal, rusak, ya, tauhid asma wa sifatnya, ada orang yang begini jamaah, mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, Allah itu tidak bisa dilihat. Maka ini kholas ini ya, udah selesai itu. Dia tidak bisa mencapai derajat apa? Ihsan. Karena di situ disebutkan musyahadah dan muraqabah, merasa menyaksikan. Kalau tidak bisa merasa menyaksikan, maka merasa diawasi, ya. Jadi ada yang mengatakan Allah itu tidak melihat dan tidak dilihat. Nah, ini gimana nih? Allah tidak melihat ini ya. Adapun ahlu sunnah kita meyakini bahwasanya Allah melihat seluruh hambanya dan hambanya bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Taib. Kalau di dunia kita nggak bisa jemaah ya. Kalau di dunia
kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tauhid ini kita bisa mencapai derajat ihsan, yaitu kita merasa diawasi, dijaga, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar setiap ucapan kita dan juga ucapan hati kita, niat kita, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya tentang kedudukan tauhid ini jamaah masih banyak lagi. Kemudian tadi yaitu berkaitan dengan keutamaan tauhid. Yang pertama, ini juga kita baca singkat-singkat saja. Yang pertama yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga tauhidnya maka akan mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mati dengan membawa kesyirikan besar maupun kecil ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam surat An-Nisa dalam dua ayat ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan. Dan Allah mengampuni apa yang selain itu. Ya, Allah mengampuni dosa selain apa? Selain syirik. Jadi kalau orang mati membawa dosa kesyirikan, maka kesyirikan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan syirik besar ya. Adapun syirik kecil memang ada para ulama juga berbeda pendapat. Syirik kecil ini apakah termasuk yang diampuni oleh Allah atau tidak ya? Diampuni secara langsung atau tidak. Wallahu alam. Adapun syirik besar seperti seseorang murtad, menyembah berhala dan lain sebagainya, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tidak peduli siapapun yang melakukan kesyirikan. Ya, sekalipun itu adalah seorang nabi jamaah. Misalkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh misalkan. Kalau nabi saja yang sudah berdakwah di jalan Allah, sholatnya tidak dilakukan lagi, paling bagus jamaah. Ya, sedekahnya dan semuanya pokoknya yang paling bagus. Itu kalau mereka melakukan kesyirikan, otomatis itu langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya. Hajinya, umrohnya, ibadahnya, dakwahnya, semuanya tidak berguna lagi jamaah. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua ayat ya. Dalam surat Al-An'am dan juga dalam surat Az-Zumar ya. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka itu para nabi ya, seandainya para nabi itu melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapus apa yang mereka lakukan. Itu. Ya, para nabi jamaah, nggak tanggung-tanggung yang Allah jadikan contoh di sini. Bukan orang soleh atau wali atau siapa, bukan. Ini para nabi jamaah yang sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam Az-Zumar Allah berfirman, "La in asyrakta." Ya. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad atau nabi yang lainnya, Allah menyebutkan anta gitu ya. Seandainya engkau ya, kita ambil sajalah Nabi Muhammad ya. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad menyekutukan Allah ya, tentu la habita amaluk ya, tentu amalmu akan apa terhapus. Jadi percuma kalau misalkan setiap tahun iktikaf di Masjidil Haram atau setiap tahun kita umroh dua kali, setiap tahun kita berhaji, tapi tauhidnya tidak dibetulkan, ya, dasar-dasar tauhidnya ini tidak dilurus, ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan amal-amal yang dikerjakan itu tidak berguna sama sekali jamaah. Ya, percuma. Padahal kita sudah mengeluarkan uang banyak-banyak, sudah capek-capek, sakit-sakit, Masya Allah. Kita di Tanah Haram itu tidak tenang-tenang jamaah ya. Kita kalau ke sana itu bawa bekal macam-macam, obatnya lengkap, nanti suplemennya juga lengkap, menjaga diri, sudah berjubel-jubel, capek jamaah. Capek sekali. Kalau kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya itu rugi sekali kita jamaah. Ya. Oleh karena itu tauhid ini ya tauhid yang kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengikhlaskan ibadah
ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah. Dan juga ada sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu denganku ya pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak membawa dosa syirik, la ataitu qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Kalau dosa kita sepenuh bumi, maka Allah juga akan datang ampunan seperti itu juga. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah. Kita menjaga apa? Menjaga tauhid. Dan juga yang lebih dahsyat lagi jemaah, ya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya, ya, yaitu tentang bitokoh. Nah, mungkin jamaah ada tahu tentang hadis bitokoh. Bitokoh itu artinya apa? Kartu. Apa itu kartu? Kartu itu catatan kecil jamaah. Kertas kecil ada tulisannya. Itu namanya bitokoh. Dibandingkan dengan buku yang tumpuk-tumpuk tebel-tebel bukunya. Ya, ada 99 buku catatan amal tebel-tebel. Apa hadisnya? Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan seorang dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditunjukkan kepadanya 99 catatan amal yang catatan amal miliknya jemaah. Dan semuanya ternyata itu adalah amal buruk. Jadi 99 amal itu ternyata semuanya adalah keburukan, tidak ada kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya, atungkiru min hadza syai'a, wahai fulan, ada nggak yang kamu nggak setuju dengan catatan ini? Tidak ada ya Allah. Dari semuanya disetujui ya. Ya, artinya semuanya benar. Mungkin ada malaikatku yang zalim sama kamu. Mungkin kamu melakukan kebaikan tapi tidak dicatat. Kamu tidak melakukan keburukan tapi dia catat sebagai keburukan. Maka dia pun mengatakan tidak ya Allah. Artinya apa? Malaikat itu sudah benar, tepat dalam menulis catatan amalnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Apakah kamu punya uzur, punya alasan kebaikan?" Maka dia pun mengatakan, "Tidak ya Allah." Ya. Dia menganggap, "Waduh, udah binasa aku ya." Maka Allah mengatakan, "Tentu kamu punya uzur, punya kebaikan." Ya. Kamu menurut kami di sisi kami punya kebaikan dan pada hari ini kamu tidak akan dizolimi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu dari jemaah. Satu kartu kecil yang di dalamnya bertuliskan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah ya. Ini kalimat tauhid. Lalu Allah mengatakan, "Uhdzur waznak." Sini, bawa timbanganmu. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menimbang kartu tersebut. Orang itu masih belum juga yakin jemaah. Orang itu masih nggak yakin. Dia pun mengatakan, ya Allah, apa bandingannya kartu kecil ini dengan 99 catatan amal yang begitu panjang itu. Ya, jadi buku jamaah tebal, nggak tahu. Jadi catatan amal itu mata memandang sono, itu ujungnya di mata memandang. Nggak tahu berapa tebal. Itu jumlahnya 99. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan apa? Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu ya kartu tersebut ditaruh di satu daun timbangan, kemudian 99 buku itu ditaruh di timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Berat yang mana kira-kira? Tentu kalau hitung-hitungan kita jamaah lebih berat yang 99. Maka ternyata catatan kecil itulah yang lebih berat, ya. Kemudian yang 99 buku itu naik ke atas karena ringan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya fala ya'lu ma'asmillahi syai'un, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bersama nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini apa namanya? Menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim dengan ikhlas jamaah ya. Jadi seseorang harus mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid, yaitu orang yang menyempurnakan tauhid bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Masuk surga langsung jamaah. Jadi gambarannya itu orang masuk surga itu macam-macam ya. Ada yang ngantri ya, ada yang ngantrinya panjang, ada yang pendek,
ada juga yang harus disidang dulu, ya. Ada sebuah pengadilan, kita ini orang yang terdakwa jemaah ya. Orang yang terdakwa. Kita nunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan, maka kita akan dihukum, ya. Jadi diadili dan juga dihukum, kan gitu ya. Atau cuma diadili saja tanpa dihukum. Tapi ada orang yang nggak pakai melewati pengadilan dan tidak melewati hukuman jemaah, langsung bebas dia, langsung masuk surga, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang tersebut? Disebutkan dalam hadis yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatoyur, la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu syirik kecil ya. Merasa sial dengan segala sesuatu entah yang dilihat atau yang didengar jemaah. Ya, yang dilihat atau yang didengar. Misalkan lihat kucing mati, waduh merasa sial dia. Atau mendengar suara burung apa gitu kan, burung hantu, aduh merasa sial. Melihat burung terbangnya ke kiri, dia mau pergi, merasa sial lagi. Melihat ada katak masuk rumahnya, merasa sial. Pokoknya banyak kali dia merasa sial. Melihat angka, kok dari tadi aku lihat angka 3, angka 13, merasa sial lagi ya. Maka ini adalah sifat tatoyur jemaah. Atau kalau zaman Jawa itu orang mau nikah ya, mungkin bapak-bapak ibu dulu ada yang melakukan seperti itu ya. Nggak tahu nih. Yaitu apa namanya? Menyocokkan angka lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Nanti dihitung-hitung, wah nggak cocok kamu bukan jodohnya. Nanti kalau kamu nikah sial dan seterusnya. Ini adalah tatoyur jemaah, haram ya. Ini termasuk syirik, bisa apa namanya? Syirik kecil ya, termasuk termasuk syirik kecil. Jadi merasa sial dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya jemaah. Ya. Baik. Dan juga tidak meminta ruqyah. Nah, ini kalau minta ruqyah di sini jadi kita berusaha tidak mengobati sesuatu dengan ruqyah terlebih dahulu ya. Jadi pilihan terakhir jemaah itu ruqyah. Ya meskipun ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ibunda Aisyah untuk minta ruqyah dan juga memerintahkan Asma binti Umais untuk memanggil tukang ruqyah ya. Eh, tetapi ya disebutkan para ulama bahwasanya itu adalah pilihan ya, pilihan yang terakhir ketika apa namanya pengobatan itu tidak ada, maka dengan apa ruqyah. Demikian juga al-kai, kai itu pengobatan dengan besi, besi panas ditutul-tutul gitu ya. Misalkan ini sendinya panas, nanti ada besi yang dipanaskan itu melengkung atau enggak melengkung, nanti ditutul-tutul bagian itu jemaah, ya. Itu namanya kai, ya. Ini semuanya apa namanya dilarang ya. Jadi minta ruqyah itu sebagai pilihan terakhir, kai juga sebagian pilihan terakhir. Yang paling besar di bagian terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi harus memiliki tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang eh, menjaga tauhid ini ya, tentu mereka adalah orang-orang yang besar tawakalnya kepada Allah. Karena seseorang tidak bisa bertawakal kepada Allah kecuali orang-orang yang tinggi tauhidnya. Ya, tidak bisa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna kecuali orang-orang yang tinggi dan benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keutamaan tauhid yaitu mendapatkan keselamatan dari neraka, ya, mendapatkan keselamatan dari neraka dan juga masuk surga jemaah. Keselamatan dari neraka itu ada dua macam, ya. Ada keselamatan yang sempurna, ada keselamatan yang tidak sempurna jemaah, ya. Keselamatan yang sempurna itu apa maksudnya? Ya benar-benar selamat, gitu ya. Tidak terkena azab neraka sama sekali. Adapun yang tidak sempurna, tapi kita sebut selamat, yaitu dia masuk, ya, dia masuk ke dalam neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia masuk neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Muadz bin Jabal pernah ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Dan apa hak seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ya'budullah
wala yusyrik fa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba yang akan Allah berikan kepada mereka yaitu apa? Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak kutukan Allah sedikit pun. Ya. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu jamaah. Ini keselamatan yang apa? Keselamatan yang sempurna ya. Keselamatan yang sempurna. Karena di sini total sama sekali ya. Dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada keselamatan yang tidak sempurna, yaitu dia harus disiksa dulu oleh Allah dikarenakan dosa-dosanya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah, dan di dalam hatinya ada suatu kebaikan yaitu sebesar gandum jemaah dan seterusnya ya. Jadi orang yang melakukan orang yang bertauhid akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Demikian juga ada hadis-hadis yang lainnya yang tidak bisa kita bacakan pada kesempatan malam ini jemaah. Intinya bahwasanya orang yang menjaga tauhid, orang yang bertauhid ya akan mendapatkan kesempatan besar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Baik itu keselamatan yang sempurna ataupun keselamatan yang apa? Yang tidak sempurna. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau eh, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Man qala la ilaha illallah, ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ya, ikhlas dari hatinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ya di dalam syafaat ini, syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mereka tidak langsung minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai berikan syafaatmu kepadaku, berikan syafaatmu kepada," tidak jamaah. Karena momennya belum ada ya. Momen syafaat itu nanti pada hari kiamat ya. Jadi momen syafaat supaya masuk surga ya, selamat dari azab neraka, ini belum ada jamaah ya, kecuali doa ya. Doa beliau misalkan, ya Allah misalkan ya, ya Allah ampunilah dosanya, masukkan dia ke dalam surga, ya itu ada jamaah. Tapi kalau syafaat yang kita sebut seperti syafaat pada hari kiamat, maka ini belum ada. Baik. Jadi dalam hadis ini orang yang paling berbahagia ya di dalam mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan syafaat ini jamaah ya, syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali macamnya. Ya, ada yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang umum, yang paling besar untuk memulai pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh manusia yang menunggu di padang mahsyar menunggu untuk memulai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulainya pengadilan dengan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yaitu setelah beberapa orang meminta supaya beliau maju menghadap. Syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat untuk penghuni surga ya, yang akan masuk surga. Karena pintu surga itu dibukakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masukkan umatmu yang tidak ada hisab dan tidak ada azab
ke surga melalui pintu Al-Aiman. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa umatnya yang masuk surga langsung, nggak pakai hisab, nggak pakai adab, di pintu melalui pintu apa Al-Aiman namanya. Maka beliau meminta pintu tersebut dibukakan, barulah dibukakan untuk beliau dan juga orang-orang yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan juga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk orang-orang yang masuk neraka, pelaku dosa besar. Beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka mereka yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat jamaah. Ya. Nah kita nggak tahu nih, kalau orang-orang minta syafaat Nabi, wahai Nabi, aku minta syafaatmu, aku minta syafaat apa ini jamaah? Minta syafaat masuk surga atau minta syafaat apa, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan minta syafaat kepada nabi, tapi mintalah syafaat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya, minta surga kepada Allah, minta keselamatan dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi orang-orang yang akan beliau selamatkan dari neraka adalah orang yang melakukan dosa besar, tetapi tidak melakukan apa? Kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan terhalang, tidak bisa mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi. Taib. Mungkin yang terakhir jemaah ya, 5 saja kita sebutkan, yaitu ketenangan hati. Kita lanjutkan. Tadi yang terakhir yaitu mendapatkan ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Yaitu dengan tauhid jamaah, karena tauhid ini adalah keistimewaan dalam agama Islam dan juga sesuai dengan fitrah manusia, sehingga orang yang memiliki tauhid yang kuat dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf ya. Kita melihat Nabi Yusuf itu ketika di penjara, beliau dalam keadaan sangat tenang ya, dan juga berdakwah kepada siapa teman-temannya. Beliau menyampaikan kepada teman-temannya, ya sahibai sijin, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya, wahai teman-temanku, a'arbabu mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Mana yang lebih baik? Yang Maha Esa, yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa dan seterusnya, ataukah Tuhan yang beda-beda? Ya, Tuhan ini Tuhan kebaikan, ini Tuhan keburukan, ini Tuhan apa macam-macam jemaah. Ya, tentu kita dengan fitrah kita mengatakan tentu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang bisa melakukan apa saja, itu yang lebih lebih baik. Ya, dan orang yang tauhid itu tentu akan tenang jemaah. Ya, ketika dia terkena musibah, dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tahu kemana dia harus bersyukur, ya kan? Dia tidak perlu bingung, oh aku mau bersyukur pada Tuhan ini. Oh enggak sih, Tuhan ini enggak sama. Ya, tentu dia akan apa? Tahu kemana dia harus apa? Bersyukur, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tahu bersabar untuk siapa? Wa ma sabruka illa billah, ya. Jadi sabar kita dengan pertolongan Allah, untuk Allah. Doa yang kita panjatkan juga hanya untuk Allah. Dimanapun kita berada jemaah. Kita mau di kapal, ataupun di daratan, di rumah, atau di masjid. Ya, semuanya doa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, dia akan mendapatkan ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam ayat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Ya, orang kalau aman gimana sih jemaah? Ya, satunya perang, satunya banyak penjahat, satunya tidak ada perang, tidak ada penjahat jemaah. Ya, tentu hatinya apa? Hatinya tenang. Jadi orang yang bertauhid dia akan mendapatkan ketenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, yaitu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah ini jemaah. Ini suatu kaidah ya. Ini suatu kaidah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas segala yang memiliki ilmu ada Allah yang paling berilmu. Gitu ya.
Ini yang memiliki ilmu, yang memiliki kekuatan. Di atas segala yang memiliki kekuatan ada Allah yang maha kuat. Di atas segala yang memiliki kekuasaan ada Allah yang maha kuasa. Jadi Allah yang paling sempurna jemaah, ya. Allah yang paling sempurna, yang tidak ada tandingannya. Ya, dengan akidah seperti ini, dengan tauhid kita yang semakin kuat, tentu kita akan apa? Menjadi tenang, ya. Kita mau dalam kondisi apapun, kita menjadi tenang. Dan juga eh, dalam kehidupan akhirat tadi ketenangan yaitu karena kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jemaah. Ada beberapa pertanyaan tadi disebutkan apa itu? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, pemaparan materi dari keutamaan tauhid. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu masih semangat menyimak ya, tidak ngantuk ya, insya Allah ya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Ahmad Ali Rojak bisa raise hand terlebih dahulu. Tapi karena di sini chat sudah ada, kita bacakan dulu Ustadz ya yang di chat terlebih dahulu. Baik, silahkan. Dari Bapak Jonggi Marulitua. Apakah yang harus kita katakan kepada orang kafir jika mereka mengatakan bahwa orang Muslim juga menyembah bangunan batu yaitu Ka'bah? Fadol Ustaz. Baik. Batu atau Ka'bah itu bukan sesembahan kita, ya. Yang kita lakukan kepada batu tersebut, ya, bukanlah suatu ibadah kepada batu itu. Tetapi yang kita lakukan adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengelilingi batu tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang misalkan mengelilingi Masjid Istiqlal misalkan, ya. Masjid Istiqlal, dia kelilingi dia, mengelilingi Masjid Istiqlal. Dia bilang apa? Aku beribadah kepada Allah dengan mengelilingi Masjid Istiqlal. Nah, kita tanya, ibadahnya itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Masjid Istiqlal? Maka jawabannya kepada Allah. Tapi apakah itu benar? Ibadahnya bid'ah. Kita bilang apa? Bid'ah. Karena dia tawaf mengelilingi apa? Masjid Istiqlal. Gitu. Bid'ah perbuatannya. Kalau dia tawafnya, ya, mengelilinginya untuk Masjid Istiqlal, maka itu bukan bid'ah lagi. Tapi itu apa? Kesyirikan. Dia telah menyembah Masjid Istiqlal. Demikian juga orang yang tawaf di Ka'bah. Kalau dia merasa tawafnya itu untuk Ka'bah, ya, untuk Ka'bah tawafnya, maka dia telah menyembah apa? Ka'bah. Dia melakukan apa? Kesyirikan. Tapi kalau dia tawaf mengelilingi Ka'bah, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan tawaf sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita yang mau umroh, ya, atau juga yang sudah mau berangkat haji, kita itu jamaah ketika kita lempar jumroh, ketika kita wukuf di Arafah, ketika kita tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, semuanya itu untuk Allah. Tidak ada untuk bangunan itu, untuk gunung bukit itu, untuk lapangan itu nggak ada sama sekali jamaah. Semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang lain, ya. Misalkan nyembah, misal salib, ya. Yang disembah itu apa? Ya sembah salibnya jemaah, ya. Bukan bukan apa namanya? Sesuatu yang di luar salib, bukan, tapi nyembah apa? Nyembah salib. Orang nyembah patung, yang disembah patung tersebut mengelilingi patung untuk siapa? Untuk patung itu, gitu ya. Ini tentu berbeda jemaah, ya. Baik. Ana harap yang bertanya sudah cukup jelas, ya. Kalau belum jelas coba disampaikan lagi, silahkan. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Begitu ya, Bapak Jonggi Marulitua. Semoga pertanyaan Bapak terjawab. Ya, tadi ada kendala sedikit. Kami mohon maaf ya, Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Reka Indrayani. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, tadi saya kelewat keutamaan tauhid yang kedua. Boleh dijelaskan sedikit? Mungkin singkat aja Ustaz. Baik, yang kedua tadi yaitu eh apa tadi ya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, kalau nggak salah. Orang yang menyempurnakan tauhid, ya. Yang kedua, ya, keutamaan tauhid yang kedua yaitu orang yang menyempurnakan tauhid bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi langsung saja bersama Nabi Shallallahu alaihi
Wasallam. Ketika orang-orang diadili, ngantri, kemudian juga ada yang dicemplungin ke neraka, dia udah duluan masuk masuk surga jamaah. Enak enak jamaah ya. Seperti kalau kita belanja itu ya, belanja di bulan apa puasa biasanya. Itu ngantri banyak itu di kasir mau bayar jamaah. Mau bayar. Kita ambil langsung keluar ya, nggak pakai ngantri, nggak pakai bayar. Udah nyaman sekali jamaah. Jadi orang yang apa namanya mengaplikasikan tauhidnya dengan benar dan bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan kai dan tidak sembarangan melakukan ruqyah, maka dia masuk surga, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik. Ya. Jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan Ibu Reka Indrayani sudah terjawab dengan baik ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak Suhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika pada masa lalu kita membuat kesalahan seperti mengikuti mitos bahwa jika berhasil memegang patung di Borobudur maka kita akan berhasil. Apakah kesalahan seperti itu cukup taubat dengan sholat taubat saja atau harus baca syahadat lagi atau bagaimana Ustadz? Fadol Ustadz. Baik. Ini khurafat ya. Ini yang biasa disebut khurafah. Khurafah itu keyakinan yang tidak ada asal usulnya. Ya, mungkin ini dibuat oleh orang-orang orang yang intinya tidak bertanggung jawab ya. Ini harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hatinya ada pengagungan kepada berhala, tentu ini adalah kesyirikan jamaah. Ya. Jadi khurafat tersebut membawa seseorang kepada apa? Kesyirikan, yaitu mengagungkan patung itu. Dipegang kupingnya ini mengagungkan dengan supaya dia dapat sukses atau apa. Nah, ini syirik besar itu ya. Bisa mengarah kepada apa? Syirik besar. Tapi kalau dia itu apa memegang, yang penting memegang itu menghinakan atau apa, yang penting bisa megang, tentu ini insya Allah tidak termasuk apa syirik besar, tapi ini sangat berbahaya. Taib. Oleh karena itu keyakinan-keyakinan seperti ini jangan sampai ada lagi di kalangan kaum muslimin, dan cukup saja dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Entah mau salat tobat silahkan, atau juga tidak dengan salat tobat juga silahkan ya. Yang penting sudah bertobat kepada Allah, tidak lagi meyakini hal-hal tersebut, buang keyakinannya jauh-jauh dan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tidak harus baca syahadat lagi jemaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, syukuran atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan Bapak Suhairi sudah terjawab dengan baik ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya langsung saja dari Ibu Nurul Fuadah. Sedikit boleh Ustaz? Oh, mau Sedikit menambahkan? Iya, Pak. ya, sedikit Ustaz ya. Oh Sebelum iya ya. kebetulan yang pertanyaan yang pertama tadi adalah menyembah berhala atau memang menyembah batu gitu kan. Jadi bukan mengelilingi tapi menyembah. Kita sebetulnya tidak menyembah tetapi arahnya. Kita mengarah kiblat gitu. Bukan Ka'bahnya yang kita sembah tetapi arah Oh, itu ya itu. kita Ya, sholat gitu, Pak. ya Maksudnya beda-beda kita dengan sholat. Ustaz tadi mengatakan apa mengelilingi, tapi ini arah ya. Intinya seperti itu, Ustaz. Kita kan Berarti Ka'bah itu kan menunjukkan arah gitu. Arah memang kita disuruh dalam salat berarah ke situ gitu. Bukan nah, ya itu ya, Ustaz. Ngasih. ya. Baik, jadi Ka'bah ini justru adanya Ka'bah itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan arah. Dulu kan pernah dirubah selain Ka'bah ada Masjidil Aqsa. Ya, jadi itu adalah suatu tempat yang dijadikan sentral ya. Suatu tempat yang dijadikan sentral oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai arah kita beribadah supaya kaum muslimin bersatu, tidak bercerai-berai. Gitu ya. Nah, ini berbeda kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk suatu arah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu murni dari Allah. Kemudian penunjukan kiblat itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah supaya kaum muslimin bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tanpa kiblat, tentu ini akan melenceng ya. Barang siapa yang memakan sembelihan kami dan menghadap kiblat kami, maka dia adalah seorang muslim, orang mukmin. Tapi kalau ada orang yang punya kiblat sendiri, ya, tidak mau memakan sembelihan kaum muslimin, nah ini aliran apa ini? Nggak jelas ini ya. Baik. Insya Ya. Allah bisa difahami, Pak. Ya. Ya. Nah, Syukran. ini ada pertanyaan tadi apa? Cukup ya Bapak Suhairi ya. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Kita lanjut ke Ibu Nurul Fuadah tadi yang belum sempat kita bacakan. Assalamualaikum. Saat saat kita iktikaf nanti doa apa saja yang sebaiknya kita panjatkan agar kita tetap dalam aturan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Baik.
Doa itu yang paling utama adalah doa untuk mencari malam Lailatul Qadar ya, khususnya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana apa yang aku katakan apabila aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Maka beliau mengajarkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang mudah, zaman. Adapun selain itu maka bebas doa apa saja. Minta kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta supaya mendapatkan keluarga yang baik semua, solih dan juga solihah. Baik itu pasangan atau juga anak keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa minta supaya diteguhkan hati ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Doa apa saja jemaah ya. Doa apa saja boleh. Yang apalagi doanya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Insya Allah banyak buku-buku dan juga di Madinah itu banyak disebarkan itu doa-doa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya tentang doa-doa dari Al-Qur'an dan juga Sunnah yang bisa kita baca. Atau juga di itu bukunya Ustadz Yazid juga ada di halaman terakhir kalau nggak salah bimbingan umroh dan haji itu juga ada doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah itu bisa kita baca dan sebaiknya doa yang kita baca itu kita juga memahami artinya ya kita tahu artinya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai gitu. Kalau kita mengucapkan dengan lisan tapi kita nggak tahu apa gitu ya. Nah, kita minta apa sama Allah, cuman lisannya bergumam ya. Maka ini nggak tahu nih gimana ya seperti itu jamaah ya. Jadi sebaik-baik doa adalah yang kita fahami sehingga kita bisa merasakan betul-betul butuh dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Nurul Fuadah sudah terjawab dengan baik ya. Kita lanjut saja langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Cakra. Assalamualaikum, apakah ada tuntunan sesuai sunnah jika menginginkan sesuatu, contohnya rumah atau kendaraan, maka bersolawat atas benda itu? Karena saya sering melihat kejadian tersebut. Padahal, Ustaz. Ya. Jadi sholawat itu jamaah, sholawat termasuk wasilah di dalam berdoa, ya, wasilah dalam berdoa. Jadi eh, kita berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan sholawat kepada berdoa. Sholawat kan doa aja mah ya. Sholawat itu doa. Apa sih sholawat itu? Allahumma, ya Allah artinya. Sholli ala Muhammad. Ya, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita membaca sholawat tersebut ketika kita memiliki suatu hajat, ya, maka termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis Ubay ya kalau gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau engkau membaca semua dalam doamu itu adalah sholawat maka akan dicukupi semua apa keinginanmu gitu ya. Nah, tetapi di sini bukan berarti kita pengen mobil orang dipegang habis itu disolawatin atau apa enggak jemaah ya. Kita doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala minta ya dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa itu akan tertahan ya tidak akan sampai kepada Allah sampai bersolawat kepadaku. Jadi bukan disolawatin otomatis itu bukan jamaah, tapi bersolawat tujuannya adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita punya keinginan dalam hati entah itu terucap ataupun tidak terucap ya harapannya kita minta misalkan minta rezeki apa mobil supaya sehat supaya keluarga soleh dan soleha dan seterusnya itu banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekali lagi solawat itu doa ya solawat itu doa meskipun kita bilang solawat kepada Nabi tetapi tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Sholawat kepada Nabi artinya sholawat di apa namanya supaya Allah memberikan pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, baik, Ustaz, syukur Ada atas lagi? jawabannya. Ya, berarti pertanyaan Bapak Cakra semoga terjawab ya. Jadi tidak langsung pengen mobil langsung dipegang terus sholatin gitu, Ustaz ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ke Bapak Tumijo. Assalamualaikum, bagaimana cara menangkis pembicaraan jika ada orang yang mengatakan bahwa semua agama atau aliran itu sama? Mohon pencerahannya, Ustaz. Betul. Baik. Ini ya orang yang mengatakan semua agama itu sama.
Ini bukan umat Nabi SAW, bukan umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak menghargai dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak menghargai nyawa yang gugur para sahabat radhiyallahu anhum, tidak menghargai darah yang keluar dari wajah Nabi SAW. Ya, beliau itu dari pertama diutus sampai beliau meninggal dunia, beliau diracun, beliau diperangi, diusir, itu semuanya adalah untuk apa? Berdakwah tauhid, ya. Maka akan bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, ya, apakah itu keyakinan Nabi Muhammad SAW atau keyakinan dia sendiri, ya. Tentu kalau dia bilang keyakinan Nabi SAW, coba ditanya untuk apa Nabi SAW berdakwah, untuk apa beliau itu harus diusir, mau dibunuh dan seterusnya. Taib, ya. Jadi itu kekufuran itu semuanya sama. Adapun Islam adalah Islam, ya. Islam adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga silahkan tawarkan kepada orang tersebut, ya sudah, kamu jangan masuk Islam, gitu ya. Kamu pindah saja ke agama yang lain. Kalau memang apa? Mengatakan bahwa semua agama Sama. sama. Taib, Allah alam. Ya, baik. Syukur Ustaz Ya, atas karena ini jawabannya. ucapan kufur, jamaah ya. Ya. Ucapan seperti itu ucapan kufur. Semua agama sama, aliran itu sama. Ini bahaya, jamaah. Taib. Ya. Ada lagi? Ya, baik, kita lanjut Ustaz ya. Semoga pertanyaan Pak Tumiza sudah terjawab ya. Lanjut ke Bapak Aris Munandar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kiat-kiat mendakwahkan tauhid di lingkungan masyarakat yang banyak melakukan tradisi kesyirikan? Bagaimana Ustadz cara Taib. mendakwahkannya Ustadz? Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mendasari dengan akhlak. Ya. Modal yang paling besar dalam berdakwah itu apa? Akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dikenal sebagai apa, jemaah? Sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur ucapannya. Kalau ada orang yang bekerja sama, misalkan jual beli, tidak ada yang merasa dicurangi, tidak yang merasa dirugikan. Kalau ada orang yang nitip kepada beliau, selalu balik, selalu amanah gitu. Nah, itu modal pertama, jemaah. Jadi apabila kita ingin berdakwah di mana saja, jemaah, di mana saja itu sama. Itu modalnya adalah akhlak yang mulia, kejujuran lisan kita, kejujuran dalam muamalah, terutama masalah uang, jemaah. Kalau itu sudah kita terapkan, nah kita pelan-pelan baru masuk ke dalam apa yang mereka apa namanya terjatuh dalamnya. Kita lihat juga masyarakat yang kita dakwah ini, kesyirikan mereka bentuknya apa? Mereka kesyirikan Muslim tapi syirik, atau mereka punya agama tersendiri. Nah, tentu beda ya, Mah, ya. Muslim tapi melakukan kesyirikan dengan orang yang tidak punya agama melakukan kesyirikan. Ya, tentu kita pelan-pelan dalam hal ini, Jamaah. Kita harus mengetahui apa namanya medan dan juga kondisi masyarakat tersebut. Ada sebagian teman-teman kita di daerah mana itu pesisir selatan ya. Jadi mereka itu menggantikan ritual-ritual kesyirikan dengan acara-acara yang masih lebih apa istilahnya lebih selamat. Ya, seperti misalkan mereka biasa mengarungkan kepala ke laut, diganti ayo kita berkurban acara kurban makan-makan bareng-bareng, tapi nggak ada acara aneh-anehnya. Nah, ini lebih baik ya, Mah, untuk menyelamatkan mereka dari apa? Dari acara kesyirikan. Tapi dikasih ilmu, harus dikasih apa? Dikasih ilmu dengan pemahaman yang benar. Bahwasanya acara ini bukan untuk acara mengagungkan setan, mengagungkan jin tertentu, bukan. Tapi ini adalah acara tauhid, menunjukkan kita itu menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sambil diiringi ilmu, insya Allah mereka semakin kuat ilmunya, ya. Acara yang kita buat tadi dirubah atau dihilangkan itu akan mudah, jemaah. Itu salah satu contoh ya. Jadi intinya adalah kita yang berdakwah harus didasari dengan tauhid apa? Didasari dengan akhlak, ya, tentu kemudian berilmu, ya. Kemudian kita harus mengetahui kondisi masyarakat dan juga cara yang tepat ya untuk menghadapi masyarakat tersebut bagaimana. Dan yang terbaik adalah orang yang berbahasa sama dengan bahasa mereka, ya. Yang paling bagus dalam berdakwah yaitu orang yang bahasanya sama dengan bahasa mereka supaya nyambung, ya. Kalau Jawa tentu mereka suka dengan orang yang bisa berbahasa Jawa, apalagi Jawanya itu Jawa halus. Orang Sunda suka dengan orang yang berbahasa Sunda sesuai dengan bahasa mereka, apalagi Sundanya Sunda yang sopan gitu ya. Nah, itu lebih baik ya, Mas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan juga kita tunjukkan apa? Konsisten kita ya, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ya, Wallahu baik, a'lam Ustaz. bishawab. Syukran atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Aris Munandar sudah terjawab ya. Ya. Memang Iya, satu terkadang, lagi itu jamaah ya. Dakwah butuh dana ya. Semua nah, dakwah itu butuh dana ya. Orang-orang kafir itu banyak membeli agama orang-orang kampung dengan sembako, dengan mie instan ya. Kemudian bisa memanggil mereka untuk ikut acara-acara mereka ke gereja dan seterusnya, hingga ada yang murtad, anaknya juga ikut agama Kristen, tapi kemudian juga sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Islam, tapi anaknya sudah terlanjur masuk Kristen, akhirnya sudah gitu ya. Ini harta benda itu juga pengaruh juga, kita salurkan zakat kepada orang-orang yang hatinya dilunakkan, ini juga juga penting ya. Nah, wallahu ya, a'lam bishawab. ya, baik Ustaz. Apalagi saat terjadi bencana Ustaz ya, kadang Ya, semakin kencang ya. nah, Ya, nah, biasanya ketika terjadi bencana itu ada orang-orang misionaris yang memang ditugaskan untuk terjun ke tempat tersebut, ngambil anak-anak, misalkan mereka dikumpulkan, kemudian diajarin dengan ajaran-ajaran tertentu. Ini sangat berbahaya, jamaah. Ya, ini diketahui di beberapa tempat ya, entah itu di Aceh atau di mana dulu ada kejadian seperti itu, jamaah. ya, baik Ustaz. Syukran atas jawabannya. Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada ya di kolom chat. Waktu sudah menunjukkan jam 9.45 juga, sudah waktunya selesai. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan satu lagi jika ada yang ingin bertanya langsung atau chat. Jika tidak ada, kita tutup. Jika masih ada, tafadhol Bapak Ibu. Kita kasih satu kesempatan aja. Baik, jika tidak ada, Ustadz Abdul Aknu, sebelum kita tutup, apa ada yang disampaikan, Ustadz? Sudah cukup, Mas. Cukup, Ustadz ya. Kali ini Ya. Mungkin sebelum kita tutup, Ustadz Ahmad Ali Rojak ada penutup, closing statement. Ya, kepada jamaah-jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus selalu menuntut ilmu agar kita senantiasa bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keberkahan itu bisa kita peroleh dengan tauhid dan juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Silakan. Ya, Alhamdulillah, pertemuan kita yang kedua, Bapak Ibu, sudah kita laksanakan. Kami mohon maaf, terjadi beberapa kendala tadi. Semoga nanti di next berikutnya tidak ada kendala. Allah mudahkan. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut hadir Zoom dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi keutamaan tauhid dari Ustadz Ahmad Ali Rozak LC, Hafidahullah, bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti bisa berangkat umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Kami selalu mendoakan kepada semuanya, tidak lepas juga dari para ustadz, pembimbing, mutawif, tim support, dan semuanya. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu di hari Sabtu depan, tanggal 10 Januari. Waktu masih sama seperti hari ini, dengan tema yang berbeda insya Allah. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami pamit undur diri Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri ya. Kami tutup ya Bapak Ibu ya.